Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut saja ke Bapak Ali M. Zabwa untuk memaparkan makalah beliau. Dengan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Prof kita dalam keadaan sehat, rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya ini dalam rangka pemaparan materi perkuliahan dengan judul makalah konsep administrasi perspektif baru tentang administrasi pendidikan Islam di masa pandemi. Yang sama kita muliakan sebelumnya Bapak Prof. Ilyas Hasibuan, Haji Ilyas Hasibuan MA yang sempat berhadir di tengah kita hari ini. Semoga Pak Prof selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat melahirkan atau menelurkan generasi-generasi baru dalam manajemen pendidikan Islam ini. Yang sama kita hormati rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu juga yang sama-sama berjuang ya bersama saya di masa S3 ini. Mungkin ini pengalaman baru bagi kita dan mungkin ini juga pengalaman baru bagi saya mahasiswa S3 mempresentasikan makalah ya perdana ini gitu. Saya sebenarnya malu ini mempresentasikan di hadapan Pak Prof ini. Apalagi dengan isi makalah yang kurang baik menurut saya gitu. Karena jujur saya mungkin karena pertama itu jadi belum tahu bagaimana sih sebenarnya harapan-harapan dari Bapak dosen kita gitu, sehingga apa adanya saja yang saya tampilkan di sini gitu. Dan pemilihan frasa pada judul ini sebenarnya mungkin belum bisa menjawab sebenarnya apa itu perspektif baru tentang administrasi pendidikan di Islam di masa pandemi. Ya, tetapi mungkin supaya menggugah saya saja, bahkan mungkin sampai menggugah rekan-rekan saja untuk lebih jauh nanti ketika merevisi makalah ini. Baik, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf Prof jika ada nanti kekurangan, mohon arahan dan bimbingannya. Di ini tampilan makalah saya ini seperti ini, sederhana. Ya, saya menggunakan template yang saya rancang saja gitu, yang seperti yang ada pada jurnal-jurnal biasanya. Bisa dilihat dan ini berisi 16 halaman ya. Nah, untuk sebelum masuk kepada pemaparan materi, di sini saya ada buku-bukunya juga, alhamdulillah lengkap ya. Pak Prof, dari buku Dr. Jawahir Tantowi tentang manajemen menurut Al-Jannah Al-Quran, administrasi dan supervisi dari Ngalim Purwanto, seterusnya ada dari Mujamil Komar dan Mujamil Komar ada buku. Seterusnya ada Engkos Suara dan Komaria, Saiful Sagala dan beberapa buku-buku lainnya yang mungkin sudah dahulu sudah saya siapkan. Namun walaupun saya merujuk langsung ke buku, pastinya ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Baik, setelah kita melihat tampilannya, ya, ini ada daftar pustakanya. Saya tampilkan ininya, PPT-nya. Baik. Jadi sebelum kita membahas terkait isi makalah ini, izinkan saya dulu menampilkan beberapa bukan tagline apalah ya, yang berhubungan dengan administrasi lah.
di dalam surah Al-Baqarah 282 yang mengatakan, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis dengan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya gitu. Dalam ayat ini Jawahir Tantowi dalam bukunya Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Quran mengambil kata dari salah satu ayat ini, potongan ayat ini adalah idarah ya. Idarah. Ini sudah sudah kenal betul lah bagi para sarjana atau magister MPI ya. Satu lagi mengenai administrasi ini, menurut Charles A. Bird, itu sejarawan Amerika, yang mana beliau mengatakan tidak ada satu hal pada abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Karena melalui administrasi ini, semua kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi akan berjalan, terutama dalam penatausahaan. Selanjutnya ada 3 kenyataan sistem administrasi ini menurut Sondang P. Siagian pada tahun 1970, yang mana pada masa prasejarah ya sejak sejak adanya peradaban ya, lebih tepatnya sampai kepada 1 Masehi. Masa ini administrasi kan diartikan sebagai seni ya. Seperti yang kita ketahui bahwa asal akar ilmu pengetahuan yaitu filsafat, yang di dalamnya terkandung seni-seni, seni berbicara, seni mengelola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, administrasi pemerintahan Islam dimulai dengan semangat beragama ya, bagaimana seperti yang disampaikan pada awal PowerPoint ini tadi terkait dengan Al-Baqarah 282, bahwa jika Tuhan menyuruh atau hadis menyuruh kita berbuat seperti ini, maka memang harus diikuti. Jadi ada semangat beragama di dalamnya ketika menjalankan sebuah administrasi, terutama pada awal itu di masa pemerintahannya. Lalu bahwa hukum tidak jadi apapun ya, hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam itu tidak bertentangan dengan kodrat manusia gitu. Maka dari sini timbul kenyataan-kenyataan bahwa administrasi itu ternyata berjalan di masa-masa sebelum dan setelah masuknya Islam, sebelum dan setelah hadirnya Islam di bumi ini. Jika kita lihat pada kenyataan di dunia, administrasi berkembang pesat pada abad pertengahan, tepatnya pada abad ke-20, ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Ketika itu perkembangan administrasi juga berpengaruh di lembaga atau dunia pendidikan pada saat itu. Abad ke-20 ini administrasi pendidikan merupakan aktivitas bersama yang diselenggarakan dari sekelompok masyarakat yang terlibat dalam tugas pendidikan atau edukasi, serta dijalankan oleh para pendidik menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Ya pastinya jika membahas terkait dengan tujuan ini ya terkait dengan visi maupun visinya. Di Indonesia sendiri ya diperkenalkan melalui beberapa IKIP sejak 1960-an ya. Jadi pembahasan secara akademis ini dimulai dari kampus IKIP ya. Yang sekarang itu sudah dulu itu kampus keguruan lah ya. Nah, itu tahun 1960-an. Sampai dijadikan sebagai mata pelajaran itu tahun 1965-1966 ya. Pada tahun ajaran 1965-1966 tersebut, dan masuk pada mata ujian SPG di sekolah di kampus-kampus IKIP pada saat itu. Lalu jika kita lihat secara epistemologi atau kebahasaan, kata administrasi itu berasal dari kata yang diartikan sebagai intensif, dan ministrare yang artinya melayani. Secara etimologi bisa kita kita simpulkan yakni melayani secara intensif ya. Artinya
berkesinambungan atau terus menerus. Kalau di dalam Saiful Sagala sendiri, awal kata administrasi itu berasal dari kata administrativus. Ya, kalau dalam bahasa Inggris administration dan bahasa Indonesia administrasi. Pada kenyataan sebenarnya para para ahli-ahli manajemen sempat berbeda pendapat dalam hal pengertian dari administrasi sendiri. Karena administrasi ini adalah ilmu kuno ya, ketimbang manajemen. Tapi jika dilihat dari prosesnya menuju sama-sama menuju pada satu tujuan, ya maka manajemen dan administrasi itu ya sama gitu. Namun jika dilihat dari pengertian administrasi itu dengan diartikan penatausahaan, maka administrasi itu bagian dari manajemen. Artinya manajemen itu sistem yang besar. Nah, maka administrasi itu bagian dari sistem yang besar itu atau bagian dari sistem manajemen itu. Jika kita lihat beberapa pemaparan dari para ahli, misalnya Nawawi dalam Rohani yang saya kutip dan bukunya ada sama saya, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang dalam mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, menurut Saiful Sagala, suatu sistem mengandung isi konten mengenai konsep human relation, jadi ada hubungan manusia di dalamnya. Kemudian proses untuk mencapai tujuan dan sasaran secara sekunder adalah tata usaha atau penata usahaan, pembukuan, surat menyurat, dan kegiatan teknis lainnya. Lalu selanjutnya Engkoswara dan Komariah yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, ya, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien serta berkualitas. Ya, jika dilihat yang dari ketiga yang baru saya paparkan ini memang agak ada persamaan. Intinya terletak pada kerjasama manusia di dalamnya dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut, menurut Suhardan dan Suharto yang saya kutip dari buku administrasi pendidikan ya, manajemen pendidikan yang diterbitkan oleh UPI. Semua usaha mencapai tujuan pendidikan menggunakan semua aspek yang dipandang perlu dalam mencapai keberhasilan, baik berupa benda, ya, material, contohnya uang dan segala fasilitas. Uniknya di sini Suhardan dan Suharto itu memasukkan nilai-nilai spiritual ya, yakni keyakinan dan nilai-nilai. Dan selanjutnya ilmu pengetahuan dengan ilmu dan teknologi serta melibatkan manusia di dalamnya. Lebih lanjut, Purwanto mengatakan proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu secara personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, setelah penulis memaparkan beberapa teori-teori yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka refleksi penulis dalam hal ini menyatakan bahwa administrasi pendidikan itu adalah pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan bersama sejumlah orang dengan menggunakan segala sarana maupun prasarana yang tersedia, baik dari segi moral maupun material dan spiritual agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ya, kalau membahas mengenai efektif dan efisien ini sudah pasti prinsip dari manajemen. Jadi sebenarnya administrasi itu ya tidak jauh-jauh sebenarnya dari manajemen, pembahasan manajemen. Tapi ya para ahli sering berdebat di dalam hal itu ya. Ada ikhtilaf di situ. Baik, selanjutnya. Lalu apa pentingnya administrasi dalam pendidikan ya? Setelah kita paparkan tadi bagaimana administrasi di dalam pemerintahan Islam ya, begitu pentingnya, maka saya menyimpulkan bahwa administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka. Maaf, bukan saya menyimpulkan.
oleh Engkoswara dan Komaria menyatakan bahwa administrasi itu sebenarnya hanya sekedar media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien. Engkoswara menyatakan ini dengan alasan jika adanya kriteria pengukuran keberhasilan secara produktif, yakni efektif dan efisien. Dengan ciri-ciri jika secara efektif, maka inputnya harus merata gitu. Artinya apa input yang merata ini? Artinya ada keseimbangan ketika pemberian atau pendelegasian pekerjaan kepada para bawahan ya. Selanjutnya apa yang dikatakan efektivitas, yakni ketika output bermutu. Jadi hasil kerja dari setiap penata usahaan itu bermutu ya, bermutu dan pastinya jika dikatakan bermutu ya pasti berkualitas. Lalu ada di dalamnya ilmu-ilmu ya, artinya tidak sembarangan saja untuk melakukan aktivitas administrasi, diperlukan ilmu-ilmu secara teoritik maupun secara aplikatif di dalamnya. Lalu jika dilihat dari outputnya sendiri nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ya jika dalam pendidikan artinya nyambung dengan kebutuhan masyarakat sekolah gitu. Apa saja kebijakan-kebijakan baik yang dari pusat ya terkait dengan kebijakan mengenai pendidikan, maka berefek langsung kepada kepala sekolah sampai kepada guru dan endingnya kepada siswa itu sendiri. Lalu jika dikatakan efisien, bagaimana? Ini timbul kegairahan belajar ya. Adanya kegiatan administrasi tersebut, misalnya kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembuatan RPP silabus oleh guru misalnya, maka dari dalam RPP dan silabus itu guru bisa menggali kegairahan belajar melalui apakah dengan metode-metode atau teknik-teknik pembelajaran. Lalu timbul semangat. Artinya jika sekali lagi pendelegasian pekerjaan itu dilaksanakan, maka seluruh staf maupun guru-guru misalnya ataupun stakeholder yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan itu semangat dalam mengerjakannya. Selanjutnya timbul rasa kepercayaan ya. Artinya jika kita kita pakai tagline-nya Kementerian Keuangan harus transparan ya. Ya, seperti sekarang ini zona integritas, zona integritas ya. Jadi seluruh penata usahaan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan khususnya, terutama dalam hal keuangan itu harus berintegritas ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu harus ada pembiayaan, ada biaya di dalamnya, ada cost di dalamnya, sehingga orang tidak serta-merta kerja hanya diberikan hanya diberikan rasa kepercayaan, semangat maupun gairah, tapi dibalas dengan dengan material kepada orang-orang yang bekerja dengan seorang manajer misalnya. Nah, jadi seperti itu. Oleh sebab itu maka Engkoswara dan Komaria itu mengatakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif itu yaitu ciri-cirinya yang telah saya paparkan tadi. Selanjutnya, lalu bagaimana pandangan Islam mengenai administrasi sebenarnya? Tadi saya setelah menyinggung di awal PowerPoint ini bahwa Quran telah memaparkan kepada kita terkait dengan bagaimana pelaksanaan administrasi secara tidak langsung ya. Misalnya dalam hal pencatatan keuangan misalnya, bagaimana kalau orang meminjam maka kita harus mencatat. Itu adalah bagian-bagian kecil dari kegiatan administrasi. Ya, dan kalau mau rekan-rekan lebih paham, lebih luas mengetahui terkait dengan penafsiran ini, maka kita bisa baca di dalam buku Jawahir Tantawi ini, unsur-unsur manajemen menurut ajaran Al-Quran. Ini buku lama ini, tahun berapa? Tahun 1983. Buku S1 saya dulu.
Dan ini fotokopi. Lalu pada ayat tersebut menerangkan persoalan yang berhubungan dengan urusan sesama manusia, terutama dalam persoalan jual beli, ya, transaksi atau kesekretariatan. Ya, jadi sebenarnya apa namanya, idarah ini adalah kegiatan-kegiatan bisnis ya awalnya. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, tadi sudah saya paparkan bagaimana implementasi ilmu administrasi dalam dunia pendidikan. Ya. Ini berupa pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan Islam.